Halo semuanya, welcome back to this channel. Kali ini gue pengen bahas fenomena ya. Bukan fenomena sih, kayak masalah ya. Masalahnya sih klasik ya, tapi ini fatal banget. Apa itu masalahnya? Perbedaan quantity stock yang ada di gudang dan juga yang ada di sistem. Oke? Kesalahannya bukan cuman karena di SDM atau di sistemnya. Bisa jadi karena pengelolaan datanya yang salah, setup awalnya yang salah, atau bisa jadi proses implementasinya yang salah. Oke. Di sini gua akan coba bahas gimana kita Seto Accurate Consultants bisa bantu lo untuk manajemen stok ya, biar lebih efisien dan lebih efektif. Tentunya pakai Accurate Online. Oke. Let's check this out. Kalau lo sekarang ngalamin hal yang tadi gue jelasin, bisa jadi itu karena hal-hal sebagai berikut. Ya, pertama itu data di laporan ya antara gudang dan sistem gak sama ya. Misalnya di gudang tuh masih ada 120, ternyata di sistem cuman 80. Nah, kesalahan itu tuh bisa terjadi karena ada sistem yang salah tuh gitu kan. Entah cara inputnya atau proses inputnya atau ketinggalan inputnya karena nggak ada SOP yang jelas tuh dari atasan. Yang kedua, stok lu numpuk di satu titik ya, padahal lu punya berapa titik penyimpanan gitu kan. Oh, di titik A habis nih, tapi di titik B tuh masih banyak gitu loh ya. Begitu di sistem, Pak stoknya nggak ada, ternyata dia pilih titik A nih, padahal di titik B itu masih banyak stoknya. Kenapa? Karena di sistemnya itu nggak lo setting titik-titik tersebut. Ketiga, proses stock of name lu yang masih manual gitu kan. Lu ngitungin tuh satu persatu gitu kan. Barang ini kuantitinya berapa, tulis nama barangnya apa gitu kan. Nggak efektif dan nggak efisien banget bro ya. Itu udah cara lama banget lah kalau lu stock of name masih dengan cara kayak gitu tuh. Yang keempat, nggak ada alert tuh ya, nggak ada remind lu kalau barangnya itu udah mau hampir habis ya. Tiba-tiba orderan banyak tapi barang lu nggak ada. Nah otomatis tuh customer lu pada lari itu pasti, dan itu akan berpengaruh banget sama omset penjualan lu. Yang kelima, ini soal SDM ya. Bisa jadi staff lu itu nggak konsisten input, bisa jadi ganti orang ya, beda orang beda cara input, master item kedobelan padahal udah ada. Nah hal-hal kayak gitu tuh yang mesti kita rapihin sama-sama. Ini dia kenapa alasan Seto Accurate Consultant bisa jadi best partner lo banget nih dalam ngurusin masalah stok yang tadi tuh antara pencatatan di gudang dan dengan sistem itu nggak sama. Yang pertama, kita udah pasti setup fitur persediaan yang lengkap ya, karena di fitur persediaan itu cukup banyak ya. Ada multi unit, kita mesti pastiin ya, pieces, dus, box, lusin, itu udah kita harus pastiin dari awal ya. Metodenya ya, dia mau pakai average atau FIFO biar perhitungan akuntansinya tuh juga nggak salah ya. Kalau pakai serial number kita aktifkan fitur serial numbernya ya. Kalau ada expired date juga jangan lupa kita aktifkan biar barang yang keluar itu yang expirednya lebih dulu. Jadi tuh manajemen stok kita udah pasti rapih tuh. Yang kedua, kita wajib banget aktivasi yang namanya fitur multi warehouse, multi gudang ya. Kalau lu punya banyak titik, lu mesti banget pakai fitur itu ya. Kenapa? Karena nanti di fitur itu lu bisa cek stok di masing-masing warehouse lu gitu ya. Apalagi kalau PIC-nya beda-beda nih orang yang pegang nih. Jadi gudang A mau kirim ke gudang B ataupun sebaliknya ya, itu bisa banget ke kontrol dan ke manage banget sama lo sebagai pemilik bisnis. Yang ketiga, stock of name by system ya. Di Accurate Online itu udah ada tuh guys fiturnya stock of name ya, sampai resultnya seperti apa, lalu adjustmentnya seperti apa, step by stepnya udah jelas gitu. Dan PIC yang menentukannya pun sudah kita pastikan juga dari setup usernya. Jadi lo nggak perlu lagi tuh yang namanya stock of name secara manual. Udah pasti SDM lo itu perlu di trainingin dengan SOP yang jelas gitu. Jadi gimana proses masuk barang, gimana proses keluar barang, barang yang perlu diretur ya, barang yang rusak, barang yang mesti diklaim gitu kan. Itu sudah pasti kita lakukan training SDM-nya ya. Jadi nggak ada lagi tuh kedouble-doublean data gitu kan ya, ketidaktahuan tim lu input. Oh ini udah masuk barangnya tapi di input lagi, di adjustment lagi. Nah itu udah pasti fatal banget tuh. Yang keenam, udah pasti ya hal kayak gitu tuh nggak mungkin kayak kita ngomong sekali itu udah beres, nggak ya. Jadi nggak mungkin gitu. Jadi kita pun harus evaluasi secara berkala.
ya, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, ya, sampai itu cocok, SOP-nya ketemu, baru deh kita bisa bilang bahwa manajemen stok di kita itu sudah rapi, sistem dan juga gudang itu sudah sama nilainya. Kita punya contoh konkret di sini ya, salah satu klien kami, dia bergerak di bidang retail, trading kosmetik gitu kan. Pada saat promo ya, di sistem itu tiba-tiba stoknya habis ya. Jadi dia itu nggak terima orderan lagi gitu kan. Kenapa? Karena ternyata pada saat setup database-nya pertama, dia hanya masukin quantity di satu gudang aja. Padahal si ownernya itu punya beberapa master warehouse gitu. Jadi itu ada kesalahan di setup awalnya, tidak jelas gitu loh. Oh, kita punya berapa gudang, gudangnya tidak dipisah juga. Jadi semuanya masuk situ gitu kan. Jadi nggak tahu, oh gudang A stoknya udah sesuai belum, gudang B gudangnya udah sesuai belum sama stoknya gitu. Alhasil penjualan mereka drop di situ ya. Software nggak bisa dipakai, error gitu kan. Nah di situ jadi ngoceh-ngocehnya tuh ngeluh-ngeluhnya ke software, padahal itu ada kesalahan dari sistemnya dari awal setupnya. Contoh lainnya di klien kami, dia bergerak di bidang manufaktur ya. Tiba-tiba bahan baku habis, kalian bayangin, nggak bisa produksi barang jadi lagi gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena fitur minimal stoknya itu tidak diaktifkan. Jadi begitu stok misalnya udah minimal, kita setting di anggaplah 50 pieces. Begitu 50 tuh sistem akan remind ya kita bahwa stoknya sudah 50 nih, perlu dipesan ulang. Nah itu dia tidak setting gitu kan. Jadi begitu stoknya habis, mau dipakai produksi baru error gitu. Aduh ini stoknya 0 gitu kan, nggak bisa produksi gitu. Kebutuhan SPK segala macam itu nggak bisa dilakukan gitu kan. Nah itu impactnya apa? Trusted customer juga kepada pabrik itu berkurang, bisa jadi dengan hilangnya customer ke depannya ya. Nah setelah bersama kami itu kita langsung aktifkan biar hal tersebut tidak terjadi lagi. Jadi teman-teman di sini yang nonton video ini ngalamin masalah yang sama, kalian butuh banget tuh konsultasi dengan kami ya. Kita konsultasi aja, kita ngobrol-ngobrol dulu aja kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan akurat yang kalian miliki. Ini saya udah pakai akuratnya sekian lama tapi stok saya masih belum beres. Kita coba ngobrol-ngobrol aja biar kita dapat tuh ya, kira-kira tuh benang kusutnya ada di titik mana. Oke? Mau diskusi bareng, jangan sungkan langsung aja hubungin kontak yang ada di bio kami. Oke? Ataupun kalian mau ada tanya tentang case-case yang sekarang kalian alamin, jangan sungkan buat komen di video ini. Oke? Jangan lupa di like dan subscribe video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.